Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semoga kita semua dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada hari ini Rabu 12 Januari 2022 pertama kita adakan yaitu tentang mahkota. Jadi baiklah saya mulai. Mahkotaku ada di kepalaku, ku jaga hati, ucapan dan perbuatanku. Indonesia, bangsa dan negaraku, musuh bangsa dan negara ada 5. Yang pertama, orang yang suka menonton. Yang kedua, jadi pemimpin yang tidak adil. Yang ketiga, para pendusta dan pengkhianat. Yang keempat, masih ada koruptor yang berkoalisi. Yang kelima, yang bisa merusak generasi bangsa. Mari sama kita perbaiki diri dan sama dijaga Indonesia abadi jaya. Mari sama kita perbaiki diri dan sama dijaga Indonesia abadi jaya. Indonesia abadi jaya. Masih Abadi. jaya, Abadi. jaya, Abadi. jaya. Terima kasih. Benar Pak Agus, ada tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita bahas pada hari ini adalah tentang mahkota. Tapi dalam hal mahkota ini masih ada penyakit. Mengapa penyakit yang 5 ini menjadi penghalang bagi kita semuanya untuk kemajuan bangsa ini? Mohon diperjelas. Ya, ini Pak ya. Jadi orang yang suka mengadu domba itu pernyataannya atau perkataannya, perbuatannya yang bisa membuat orang jadi gaduh. Atau kalau sekarang disebut provokator, ya. Provokator ya. Jadi yang kedua, jadi pemimpin yang tidak adil. Jadi pemimpin itu banyak Pak ya, pemimpin itu banyak. Namun yang terkhusus pemimpin itu adalah pemimpin penegak keadilan seperti Pak Hakim tentunya, Pak Hakim dan Pak Jaksa. Jadi kalaulah Pak Hakimnya itu masih ada yang tidak menegakkan keadilan, tidak adil, berarti itulah musuh bangsa dan negara. Nah, yang ketiga, orang yang suka berdusta dan berkhianat. Itu berdusta itu bisa bersama-sama untuk membuat satu perjanjian, atau dia berjanji kepada seseorang namun janji itu tidak ditepati, itulah pendusta. Jadi pengkhianat salah satunya contoh seperti di Irian Jaya ya. Ditugaskan di sana seorang TNI bisa pula berbalik kepada UPM. Itulah orang yang pengkhianat, itulah musuh bangsa dan negara. Jadi masalah koruptor yang berkoalisi, koruptor itu ya sekaranglah kita melihat dari televisi, sebelum dia melaksanakan perbuatan korupsinya, dia bisa bekerja sama dengan orang-orang yang
tertentu, atau setelah mendapatkan dia berbagi-bagi dengan orang yang tertentu. Itulah berkoalisinya. Jadi kalau seandainya tidak ada orang yang mau berkoalisi dengan koruptor, mungkin koruptor sudah nggak ada, itu saja, karena ada kebersamaannya. Jadi itulah musuh bangsa dan negara kita. Yang kelima, tentu banyak hal yang mengenai yang masih ada yang merusak generasi bangsa kita. Pertama sekarang tentu narkoba dan lain-lainnya, yang sehingga manusia ini baik dari yang remaja, yang pemuda, nah sehingga dia tidak lagi memikirkan masa depan. Pada waktu dia musim belajar atau sekolah, dia tidak ingat lagi sekolah. Di masa musim dia harus bekerja, dia tidak lagi ingin bekerja, sehingga dia tidak tahu apa yang dia buat, dan dia tidak tahu apa masa depan dia. Itulah musuh bangsa generasi kita. Itulah harus saya sampaikan. Semoga ini bisa sama-sama kita pahami. Ya bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan 5 penyakit ini dapat kita berantas bersama demi kemajuan bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih. Ya. Ibu, gimana? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, apa ciri-ciri seseorang bisa memakai mahkota ini? Mahkota, kalau yang memang kita semua mungkin mendengar kata mahkota itu adalah pada waktu zaman dulu itu adalah raja, itu saja. Yang memakai mahkota itu raja, artinya khusus, tidak semua orang bisa memakai, karena memang mahkota itu jadi kebanggaan seorang yang sudah dinobatkan sebagai raja, itulah. Dan mahkotanya itu adalah mungkin dari emas dulu ya, jadi sekarang kita sudah tidak melihat lagi mahkota itu, namun kita masih teringat dan masih kita kenang mahkota itu yang punya itu adalah raja. Jadi yang Badijaya punya mahkota hanya cuman sebuah kain dan bacaan. Jadi bacaan ini semoga ini jadi mahkota Badijaya. Jadi mahkota Badijaya ini tentu dari arti daripada yang saya tulis ini dan yang kita pakai ini, semoga ini bisa jadi kebanggaan kita dan jadi kebanggaan orang lain yang mau memakainya, sehingga ini bisa jadi kebanggaan kita. Itulah mahkota yang dimaksud dalam abad sekarang. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya kita sebagai pendukung Badijaya sudah memandang bagaimana pemerintah kita sudah berdaya upaya mewujudkan negara kita yang maju, jauh dari korupsi, dan tentunya banyak dibentuk KPK Kahadia untuk memberantas korupsi dan lain sebagainya, termasuk juga perusak-perusak generasi kita daripada adanya narkoba tersebut. Makanya kita sebagai Badijaya mendukung sepenuhnya atas niat baik daripada pemerintah kita. Mudah-mudahan tentunya Allah berikan kesehatan para pemimpin kita agar betul-betul terbina negara kita yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Semoga tentunya amin ya rabbal alamin. Amin. Ada lagi Pak? Nah, jadi baiklah bagus Ibu Mertua dan Ustaz. Jadi pada hari ini tema kita adalah mahkota dan musuh bangsa. Yang sudah disampaikan Ustaz, pemerintah kita sudah berusaha untuk memberantasnya, namun yang mungkin masih ada. Namun ini jadi kenangan kita selama ini mundur ke sana. Inilah musuh bangsa negara kita yang saya sampaikan lima tadi. Namun pada tahun 2022 ini semoga doa kita bersama yang 5 tadi semoga tidak ada lagi di Indonesia. Indonesia bisa menjadi abadi jaya bersatu dan jaya, tidak ada lagi musuh bangsa dan negara. Amin. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abadi, Jaya, abadi, jaya, abadi. jaya.